Suasana di Balai Desa Sukajaya mendadak hening saat Presiden Prabowo Subianto melangkah naik ke podium untuk meresmikan Program Nasional Koperasi Desa Merah Putih. Program ini disebut-sebut sebagai langkah monumental untuk mengangkat ekonomi desa dan memperkuat kemandirian rakyat kecil. Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada pidato Prabowo. Semua mata tertuju saat ia tiba-tiba menyapa secara khusus Titik Soeharto yang duduk di barisan depan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Titik Soeharto yang turut hadir dan sejak awal mendukung visi kerakyatan kita ini. Terima kasih, Bu Titik, ujar Prabowo sambil tersenyum dan memberi anggukan hangat. Tepuk tangan pun menggema. Kamera media langsung menyorot wajah Titik Soeharto yang tersenyum, sedikit menunduk, dan memberi isyarat hormat kepada Prabowo. Isyarat ini memunculkan banyak spekulasi, mulai dari kemungkinan rekonsiliasi emosional hingga kembalinya sinergi politik antara dua tokoh era Orde Baru dan kini. Ada apa sebenarnya? Isu lama mencuat kembali. Sebagaimana diketahui publik, Prabowo dan Titik Soeharto pernah menikah dan memiliki seorang putra, Didit. Walau berpisah secara pribadi, keduanya tetap menjaga komunikasi baik terutama dalam urusan keluarga dan bangsa. Namun, momen sapaan hangat kali ini dinilai oleh pengamat sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Menurut analis politik senior, Prof. Raka Wijaya, sapaan Prabowo ke Titik bukan hal biasa. Ini bisa menandai sinyal dukungan politik yang lebih kuat dari keluarga cendana terhadap program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo. Titik Soeharto dan peran di desa. Sejak awal 2025, Titik Soeharto memang aktif kembali ke akar-akar masyarakat, terutama melalui kegiatan sosial dan koperasi. Ia bahkan diketahui menjadi pelindung beberapa koperasi perempuan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kehadiran Titik dalam peluncuran koperasi ini menambah makna simbolik yang dalam. Beberapa warga desa juga sempat menyambut hangat kehadiran Titik. Kami senang lihat Ibu Titik. Beliau seperti ibunya rakyat desa, kata Bu Marni, salah satu pengurus koperasi lokal. Akankah ada kerjasama lebih lanjut? Pasca acara, sejumlah wartawan mencoba menggali komentar dari Titik Soeharto. Ia hanya tersenyum dan berkata singkat, "Koperasi adalah jalan kita menuju kemandirian bangsa. Saya akan terus mendukung." Namun ketika ditanya soal hubungan dengan Presiden Prabowo, ia menjawab dengan diplomatis, "Kita semua bersatu untuk rakyat. Itu yang utama." Sapaan Prabowo kepada Titik Soeharto di acara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar formalitas. Ia memunculkan spekulasi tentang rekonsiliasi simbolis, penguatan dukungan politik dari keluarga cendana, bahkan potensi kolaborasi strategis dalam program-program ekonomi rakyat. Apakah ini awal dari babak baru kebangkitan kekuatan Orde Baru dalam wajah baru? Kita lihat saja perkembangannya. Prabowo dan Titik Soeharto bangun poros kerakyatan nasional. Pasca momen mengharukan di acara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menjadi perhatian publik dan elit politik. Namun di balik senyum dan sapaan hangat itu, sebuah kerjasama besar mulai dibangun secara diam-diam namun strategis. Aliansi Koperasi Nasional. Prabowo mengundang Titik Soeharto ke Istana Bogor untuk pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari 2 jam. Dalam pertemuan itu, disepakati pembentukan Aliansi Koperasi Nasional Merah Putih, Gabungan Koperasi Rakyat, Koperasi Petani, Koperasi Perempuan, dan Koperasi Nelayan. Di bawah payung Kementerian Ketahanan Rakyat, Titik dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina Kehormatan, dengan akses langsung ke Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Sosial Ekonomi. Langkah ini menghidupkan kembali semangat koperasi ala zaman Orde Baru, namun dengan pendekatan modern dan digitalisasi berbasis desa. Titik Soeharto kembali ke politik nasional. Spekulasi pun bergulir. Apakah Titik akan maju sebagai calon wakil presiden di masa depan? Atau mengambil alih salah satu partai politik untuk memperkuat poros baru Prabowo? Sumber dari dalam Kim Koalisi Indonesia Maju menyebutkan bahwa Presiden Prabowo ingin membangun warisan politik berbasis kerakyatan, dan keluarga cendana terutama Titik Soeharto adalah bagian dari sejarah dan akar kekuatan sosial ekonomi desa yang masih hidup hingga hari ini. Program bersama Swasembada Desa. Program unggulan yang sedang digarap adalah
Swasembada Desa 2026 Kemandirian Pangan dan Energi Berbasis Koperasi Lokal. Sekolah Kader Rakyat. Program Pelatihan Pemuda Desa Berbasis Nasionalisme dan Etos Kerja. Kredit Merah Putih. Kredit bunga 0% untuk UMKM yang tergabung dalam koperasi. Titik dipercaya sebagai figur ibu desa nasional yang mampu menjembatani antara elit dan akar rumput. Peta Baru 2029. Kerja sama ini membuat partai-partai lain cemas. Poros baru ini dinilai bisa menggeser kekuatan lama. Banyak analis menilai bahwa aliansi Prabowo-Soeharto bukan hanya politik, tapi gerakan ideologis yang menghidupkan kembali semangat trilogi pembangunan dengan wajah baru, nasionalis modern. Beberapa pengamat bahkan menyebut mereka sebagai Dwi Tunggal Kerakyatan Baru Indonesia. Kerja sama Prabowo dan Soeharto bukan nostalgia. Ini adalah strategi besar membangun fondasi politik dan ekonomi baru berbasis desa, koperasi, dan nasionalisme pragmatis. Kita belum tahu apakah keduanya akan kembali bergandengan secara formal di politik tingkat tinggi. Namun satu hal jelas, poros kerakyatan Prabowo ini telah terbentuk. Didit Hedi Prasetyo, putra Prabowo masuk politik nasional. Jakarta, awal 2026 setelah menjadi desainer kenamaan dunia dan hidup jauh dari sorotan politik nasional. Didit Prabowo Joyohadikusumo, atau lebih dikenal sebagai Didit Hedi Prasetyo, tiba-tiba muncul dalam pertemuan tertutup di Istana Bogor. Ia duduk di samping ayahnya, Presiden Prabowo Subianto, dan ibunya, Soeharto. Tak lama berselang, kabar itu dikonfirmasi secara resmi. Didit masuk ke dunia politik nasional. Sudah waktunya saya kembali dan ikut membangun negeri. Ini bukan soal kekuasaan. Ini soal tanggung jawab terhadap sejarah keluarga dan masa depan bangsa, ujar Didit dalam konferensi pers perdananya di Jakarta Convention Center. Langkah pertama, Ketua Dewan Inovasi Koperasi Nasional. Didit ditunjuk sebagai Ketua Dewan Inovasi Koperasi Nasional, sebuah lembaga baru yang dibentuk hasil kerja sama Prabowo dan untuk memodernisasi koperasi desa. Di bawah kepemimpinannya, koperasi desa mulai terhubung dengan aplikasi digital, sistem distribusi nasional berbasis blockchain, dan marketplace ekspor produk UMKM. Saya ingin desa-desa kita masuk pasar dunia, tapi tetap punya karakter Indonesia, katanya sambil memperkenalkan produk kopi dan tenun desa binaan dari NTT ke hadapan media asing. Sosok muda, simbol era transisi. Media pun mulai menyebut Didit sebagai the next generation of power, atau pewaris dua dinasti besar, keluarga Soeharto dan keluarga Joyohadikusumo. Tapi Didit membawa gaya yang sangat berbeda, lebih elegan, kosmopolitan, dan kreatif. The Jakarta Times ia bukan militer, bukan teknokrat, bukan juga aktivis. Tapi ia menciptakan narasi baru, generasi pewaris yang ingin membenahi tanpa mengulang kesalahan masa lalu. Muncul isu Pilgub DKI dan Menteri Muda. Beberapa elit partai koalisi mulai mendorong Didit maju di Pilgub DKI Jakarta 2027. Namun ada juga opsi agar ia dilantik sebagai Menteri Inovasi dan Ekonomi Kreatif, menggantikan posisi lama yang kosong setelah reshuffle. Presiden Prabowo sendiri disebut memberi sinyal kuat. Biarlah rakyat menilai, apakah anak muda seperti Didit pantas memimpin. Tapi saya percaya, masa depan Indonesia ada di tangan generasi baru. Pro dan kontra, pendukung, menilai langkah ini sebagai penyegaran politik nasional. Pengkritik, menuding ini sebagai upaya politik dinasti level 2.0. Namun Didit merespons dengan tenang. Saya tidak mewarisi kekuasaan. Saya hanya berusaha berkontribusi. Dan saya akan mulai dari bawah. Dari desa. Dari rakyat. Poros baru. Darah baru. Dengan bergabungnya Didit Hedi Prasetyo, poros Prabowo tidak hanya hidup di masa lalu, tapi kini telah menanam benih untuk masa depan. Didit membawa wajah baru politik nasional, perpaduan antara warisan, kreativitas, dan kecintaan terhadap desa. Apakah ia akan menjadi calon presiden di masa depan? Atau justru membawa wajah baru politik yang bebas dari konflik masa lalu? Waktu yang akan menjawabnya. Konflik batin Didit Hedi Prasetyo, Jakarta. Mei tahun 2026. Di balik penampilannya yang tenang, elegan, dan terdidik,
Didit Hedi Prasetyo menyimpan sesuatu yang berat, beban nama besar yang selalu menempel pada setiap langkahnya. Dalam wawancara eksklusif dengan sebuah majalah politik nasional, Didit akhirnya mengaku, "Sejak saya remaja, orang tidak pernah melihat saya sebagai Didit. Mereka melihat saya sebagai anak Prabowo, sebagai cucu Soeharto, seolah saya tak pernah punya nama sendiri." Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berbicara lebih dalam. Hantu masa lalu. Sebagai anak dari dua tokoh besar, Didit selalu dikelilingi oleh harapan dan juga bayang-bayang. Banyak yang menyambut kemunculannya, tapi banyak pula yang sinis. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya naik karena nama bapak dan ibunya. Anak Orba. Jangan harap bisa membawa perubahan. Gaya saja bagus, tapi substansi nol. Komentar-komentar itu berseliweran di media sosial, berita, bahkan ruang rapat elit politik. Didit mengaku sempat ragu meneruskan langkah di dunia publik. "Saya pernah ingin kembali ke Paris, membuka studio desain, hidup dalam senyap. Tapi suara dari dalam terus memanggil, kalau bukan kamu yang membenahi warisan ini, siapa lagi?" Dialog emosional dengan sang ayah. Salah satu momen emosional terjadi dalam sebuah makan malam di Istana Bogor. Hanya Didit dan ayahnya, Prabowo Subianto. Didit bertanya dengan nada jujur, "Ayah, apakah saya harus masuk ke dunia yang penuh luka ini hanya karena saya anakmu?" Prabowo, yang selama ini dikenal keras dan tegas, terdiam lama. Lalu ia menjawab, "Nak, kamu bukan bayanganku. Kamu terangmu sendiri. Tapi jika kamu bisa membawa cahaya ke dunia yang dulu pernah gelap, maka bawalah itu sebagai pengabdian, bukan kewajiban." Didit tak membalas. Ia hanya menunduk, diam-diam menahan air mata. Ketika nama besar jadi ujian moral. Dalam beberapa pertemuan koperasi rakyat, para petani dan ibu-ibu desa menyambutnya hangat. Tapi di balik sambutan itu, selalu ada satu pertanyaan yang menghantui. Apakah dia benar-benar peduli? Atau hanya cari panggung karena keturunan? Didit memilih menjawab dengan kerja. Ia menginap di rumah petani di Wonosobo selama 3 malam tanpa pengawalan. Ia menolak jabatan menteri dan memilih memulai dari gerakan koperasi desa. Ia menulis sendiri naskah pidatonya, tanpa konsultan politik. Namun tetap saja, bayang-bayang itu tidak pernah hilang. Soeharto, jadilah dirimu sendiri. Ibunya, Soeharto, suatu malam mengatakan, "Didit, kamu tidak perlu jadi Prabowo. Kamu tidak perlu jadi Soeharto. Jadilah Didit yang jujur pada rakyat." Didit tersenyum kecil, tapi ia tahu, ucapan itu lebih sulit dijalani daripada diucapkan. Perjuangan menjadi diri sendiri. Didit Hedi Prasetyo adalah simbol dari anak muda yang hidup dalam kemewahan nama, tapi ingin membayar hutang sejarah dengan tindakan. Konflik batinnya bukan hanya soal identitas, tapi soal makna. Apakah saya manusia merdeka, atau hanya pewaris kekuasaan? Dan di tengah gemuruh politik nasional, Didit terus berjalan. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya kecil yang mencari jalannya sendiri. Tekanan politik Didit mencapai titik didih. Agustus tahun 2026 setelah sukses membangun jaringan koperasi digital desa, Didit Hedi Prasetyo mulai dipandang sebagai ikon generasi baru politik nasional. Tapi justru ketika namanya mulai bersinar, badai datang dari dua arah, internal istana, dan partai-partai koalisi tua. Rencana tambang raksasa yang mengancam desa. Dalam sebuah rapat tertutup kabinet, Presiden Prabowo menyetujui megaproyek tambang nikel baru di Kalimantan Timur, yang akan menggusur 3 desa koperasi binaan Didit. Didit, yang duduk sebagai penasihat non-struktural dalam program desa, menolak diam-diam. Ia mengirim surat resmi ke Kementerian ESDM. "Kami tidak menolak kemajuan, tapi jika kemajuan menghancurkan akar masyarakat, itu bukan pembangunan, itu perampasan." Surat itu bocor ke publik. Geger, reaksi keras pun muncul. Dari dalam istana, ada tekanan untuk Didit menarik kembali pernyataannya. Dari Prabowo langsung, hanya sebuah pesan pendek lewat ajudan. "Kita tak bisa kompromi dengan kenyataan ekonomi global, nak." Soeharto di tengah dua kekuatan. Yang sejak awal mendukung Didit, kini mendapat tekanan juga dari lingkaran keluarga besar cendana dan para tokoh senior partai berkarya.
Didit terlalu frontal. Ini bisa merusak aliansi strategis dengan istana. Ingat, kita bukan aktivis. Kita ini keluarga penguasa. Titik terdiam. Ia mulai sadar. Anaknya bukan hanya melawan sistem, tapi mulai menjauh dari garis keluarga. Godaan dan ancaman. Didit kemudian dipanggil ke sebuah pertemuan rahasia oleh elit partai koalisi besar fiktif, Partai Nusantara Rakyat, dan ditawari jabatan Menteri Inovasi dengan satu syarat. Tinggalkan isu-isu desa, fokus saja ke ekonomi digital nasional. Lupakan konflik tambang, itu terlalu kecil untuk orang sepertimu. Didit menatap mereka, lalu berkata, desa bukan kecil, hanya elit yang membesarkan angka, tapi mengecilkan rakyat. Pulang dari pertemuan itu, Didit diikuti. Nomor ponselnya disadap, bahkan media mulai menyerangnya dengan isu lama. Didit punya aset di luar negeri. Didit hanyalah anak emas yang pura-pura peduli rakyat. Pecah kongsi Prabowo Didit. Awal perpecahan dinasti. Dialog terakhir dengan sang ayah. Dalam suasana tegang, Didit akhirnya dipanggil menghadap Presiden Prabowo di ruang kerja pribadi di istana. Prabowo berkata, tanpa basa-basi, kamu ingin membela desa, tapi kamu mengorbankan stabilitas negara. Dunia tidak ideal. Didit, kau harus memilih, ingin jadi pahlawan rakyat, atau bagian dari mesin negara. Didit menjawab pelan, saya ingin jadi orang yang bisa tidur tanpa rasa bersalah. Dan kalau negara ini harus saya lawan untuk menyelamatkan rakyat, maka biarlah begitu. Prabowo menatapnya lama, sunyi, lalu berkata pelan, kau benar, tapi bersiaplah. Jalanmu akan lebih berat dari jalan siapapun. Jalan sunyi seorang pewaris. Didit Hedi Prasetyo kini berdiri di titik genting. Menolak tunduk pada kekuasaan yang membesarkannya. Melawan dengan risiko kehilangan akses, bahkan perlindungan politik. Dan siap dianggap pembangkang dalam keluarganya sendiri. Tapi ia tahu, warisan sejati bukan darah dan nama, tapi keberanian menolak saat semuanya menyuruh diam. Didit dijebak dan dijatuhkan oleh elit politik. Jakarta, Oktober tahun 2026. Setelah penolakannya terhadap proyek tambang Kalimantan, posisi Didit Hedi Prasetyo di panggung kekuasaan mulai digoyang. Ia dianggap durhaka terhadap garis besar strategi ekonomi nasional. Para elit partai besar, investor asing, bahkan sebagian pejabat dalam kabinet ayahnya Presiden Prabowo mulai merancang satu tujuan bersama. Menghentikan Didit, skema penjebakan, skandal aset dan perempuan. Rencana dimulai dengan rekayasa skandal. Sebuah perusahaan di Swiss tiba-tiba dilaporkan atas dugaan pencucian uang. Di dalamnya, muncul nama Didit Prabowo sebagai pemilik saham diam-diam. Beberapa media mengungkap foto Didit bersama perempuan asing di Paris, dengan narasi manipulatif. Gaya hidup borjuis anak rakyat. Meski semua data itu palsu dan direkayasa, publik mulai berguncang. Bahkan beberapa menteri mulai mengambil jarak. Pemeriksaan kejaksaan. Instruksi terselubung. Tak lama, Kejaksaan Agung atas desakan publik memanggil Didit sebagai saksi dalam kasus pencucian uang dan penyalahgunaan dana koperasi digital. Disinilah ironi terjadi. Koperasi yang ia bangun dengan idealisme, sekarang dijadikan alat untuk menjatuhkannya. Sumber internal istana membisikkan, bukan ayahmu yang memerintahkan, tapi ia juga tak bisa melindungimu lagi. Ini sudah diambil alih oleh sistem. Pengkhianatan dari dalam. Yang paling menyakitkan, beberapa orang kepercayaan Didit sendiri berbalik arah. Mereka ditekan, dijanjikan jabatan, bahkan diancam. Salah satu asisten pribadinya bersaksi palsu bahwa Didit menerima aliran dana dari kontraktor proyek desa. Saat Didit membaca berkas penyelidikan, matanya berkaca-kaca. Mereka membunuh saya bukan dengan peluru, tapi dengan fitnah dan sistem. Soeharto turun gunung. Saat krisis mencapai puncaknya, Soeharto muncul dalam konferensi pers yang penuh emosi. Anak saya bukan koruptor, ia adalah korban dari kekuasaan yang takut pada suara rakyat. Namun ucapannya dibalas dengan serangan media. Panik karena anaknya hampir dipenjara. Cendana coba intervensi hukum demi melindungi pewarisnya. Prabowo diam, tapi penuh makna. Di tengah badai, Presiden Prabowo tidak pernah membela secara terbuka. Ia diam. Didit paham arti diam itu. Ayahku terjebak antara cinta kepada negara dan cinta kepada anaknya.
Dalam sebuah pesan tulisan tangan yang disampaikan lewat ajudan, Prabowo hanya menulis satu kalimat. Jalanmu benar, tapi musuhmu lebih banyak dari yang kamu kira. Bertahanlah. Didit dinyatakan bersalah secara moral, meski tak terbukti hukum. Setelah berbulan-bulan diperiksa, Didit tak pernah dipenjara. Tapi nama baiknya hancur. Koperasi digital dibekukan, jabatannya dicabut, sponsor program desa ditarik. Ia dijatuhkan bukan dengan vonis, tapi dengan pembunuhan karakter nasional. Dengan tenang, Didit menggelar konferensi pers terakhir. Saya mundur dari semua jabatan, tapi saya tidak mundur dari keyakinan saya bahwa desa adalah masa depan negeri ini. Dan saya akan terus berjuang dari luar kekuasaan. Lalu ia meninggalkan Jakarta, menuju desa terpencil di Jawa Tengah. Untuk memulai dari nol, dijatuhkan tapi tak kalah. Didit Hedi Prasetyo mungkin dijatuhkan secara politik, tapi ia tidak pernah kalah secara moral. Dan justru dari keterasingan itu, gerakan rakyat baru mulai bangkit, sebuah benih perubahan yang tak lagi bergantung pada istana.